Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Kosasi. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Malam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan perdagangan ialah perusahaan yang melakukan aktivitas penjualan dan pembelian dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan atau laba kotor didapatkan dari hasil harga pokok yang terjual. Sementara itu, untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan beban operasional barang tersebut. Perusahaan perdagangan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, kegiatan utama. Yang kedua, modal. Yang ketiga, pendapatan. Dan yang keempat, perhitungan laba. Jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan dengan sesuai jenis barang pokok. Yang kedua, perusahaan dengan sesuai dengan jenis barang konsumen. Perusahaan jasa ialah perusahaan yang memiliki aktivitas produksi yang mendapatkan produk tidak sesuai dengan wujud atau jasa dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan keuntungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris, perusahaan jasa ialah perusahaan yang produknya berupa jasa bukan barang, misalnya pariwisata dan pelayanan dan yang lain-lain. Ciri-ciri perusahaan jasa. Yang pertama, menjual jasa sebagai produk utama. Yang kedua, tidak menyediakan produk berupa barang. Yang ketiga, tidak memiliki standar harga barang. Yang keempat, tidak dapat menyediakan barang yang harus diurus oleh perusahaan. Perusahaan jasa menawarkan layanan dan keahlian tanpa melibatkan transaksi fisik barang. Selain itu, perusahaan ini cenderung mendapatkan penekanan pada pengalaman pelanggan dan kualitas pelayanan. Sedangkan perusahaan perdagangan lebih fokus pada efisiensi rantai pasokan, persediaan, dan strategi harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Salman Farisi dari jurusan S1 Akuntansi Malam. Saya ingin menjelaskan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah sebuah perusahaan yang dalam aktivitas usahanya tidak membeli barang dari supplier, namun mereka membeli bahan baku kemudian diproses sehingga tercipta barang yang siap digunakan kepada konsumen. Berikut ciri perusahaan manufaktur tersendiri, ada beberapa contohnya, yaitu produksi barang jadi, proses manufaktur, skala produksi besar, penggunaan teknologi dan peralatan, divisi kerja, bahan baku dan penyediaan, kualitas kontrol, dan produk standar, dan masih banyak lagi. Berikut contoh perusahaan manufaktur di Indonesia di bidangnya. Banyak sekali di Indonesia, yaitu produsen mobil, produsen elektronik, produsen peralatan rumah tangga, pabrik makanan dan minuman, pabrik tekstil dan pakaian, produsen alat berat, pabrik farmasi, pabrik peralatan elektrik, dan masih banyak lagi. Dan kesimpulannya, perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang berfokus pada produksi barang fisik melalui proses manufaktur atau produksi yang jumlahnya besar. Ini melibatkan pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi melalui serangkaian langkah produksi. Dan saya ingin menjelaskan tentang apa sih akuntansi atau accounting itu apa sih. Pengertian atau definisi akuntansi itu adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelola data, menjadikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya untuk menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Dan ada juga beberapa ahli dari Suparwoto L 1990, beliau mengatakan sebagai akuntansi itu sebagai suatu sistem dan teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengolahan tersebut dalam pihak informasi kepada pihak-pihak internal atau eksternal perusahaan. Pihak eksternal ini terdiri dari investor, kredit pemerintah, dan serikat buruh dan lain-lain dan masih banyak. Dan itulah penjelasan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Koli Thomas dari S1 Akuntansi. Salam kenal. Peran akuntansi perusahaan. Akuntansi menghasilkan informasi yang digunakan oleh manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak berkepentingan untuk mengetahui kinerja perusahaan. Bidang spesialis akuntansi. Akuntansi keuangan berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan serta kegiatan ekonomi perusahaan. Akuntansi manajemen menggunakan akuntansi keuangan untuk membantu manajemen dalam menjalankan operasi sehari-hari dan juga untuk merencanakan masa depan operasi. Profesi akuntansi sebagai akuntan swasta adalah akuntan yang berasal dari departemen di suatu perusahaan, atau kita lebih mengenal sebagai akuntan manajemen. Sedangkan akuntan publik adalah pihak ketiga yang memeriksa keuangan untuk melihat laporan keuangan apakah sudah mencapai hasil, posisi keuangan, arus kas dalam perusahaan klien tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini dari kelompok 6 jurusan S1 Akuntansi Malang. Prinsip dan konsep akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah dasar dalam cara melakukan proses akuntansi. Prinsip ini dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Akuntan keuangan mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku umum atau Generally Accepted Accounting Principle atau disebut dengan GAAP. Dalam membuat laporan keuangan yang memungkinkan investor dengan para pemegang saham untuk membandingkan perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Apa saja sih prinsip-prinsip dasar akuntansi itu? Saya akan menjelaskan satu prinsip dasar akuntansi, yaitu entitas ekonomi. Entitas ekonomi adalah informasi ekonomi yang berasal dari perusahaan, yang mana perusahaan tersebut harus independen atau berdiri sendiri, dan laporan keuangan tersebut tidak boleh bergabung dengan keuangan pribadi agar mudah dikelola dengan baik. Misalnya, saya punya sebuah perusahaan dan ingin mengetahui cash flow atau laju keuangannya. Oleh sebab itu diperlukan adanya laporan keuangan. Laporan yang dibuat tidak boleh bercampur dengan keuangan pribadi saya, seperti itu. Selanjutnya ada konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah serangkaian aturan dasar atau landasan, asumsi dan kondisi yang berlaku secara umum dalam penyusunan laporan keuangan dan wajib diterapkan pada setiap bisnis atau perusahaan. Contohnya adalah dasar kas. Dasar kas adalah transaksi atau peristiwa ekonomi diakui pada saat terjadinya pembayaran atau penerimaan kas dan dicatat di dalam buku akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada waktu atau periode transaksi kas secara berlangsung. Jadi kesimpulan dari prinsip dan konsep dasar akuntansi ini adalah dapat menjelaskan bagaimana proses akuntansi yang baik dan benar dalam menjalankan suatu perusahaan. Dan adanya prinsip dan konsep ini dapat menghasilkan keputusan yang baik karena laporannya disesuaikan dengan sifat objektif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.